Shalom. Saudara-saudara dikasih Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu, Bapak Gembala di tempat ini beserta tim pengembalaan dan bahkan saudara-saudara semua. Dan kita bersyukur bahwa kasih karunia dan rahmat Tuhan terus menyertai kita sekalian. Amin. Itu semua karena berkat Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita, memelihara kita. Kita yakin dan percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Amin. Mari kita baca Quran firman Tuhan, terambil dari Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Matius 5 ayat yang kelima. Yang sudah dapat katakan amin. Kita bacakan bersama-sama 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saya bacakan sekali lagi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan lemah lembut? Udah lemah, lembut lagi, gitu ya. Kalau kita definisikan orang yang lemah itu seperti orang yang tak berdaya. Orang yang tak berdaya, lembut lagi. Apakah lemah lembut ini disebut juga seperti orang yang lemah gemulai? Tahu orang lemah gemulai ya? Kalau ada orang kita di pasar, di mana-mana, di lampu merah, aku tak mau, gitu ya. Apakah orang yang lemah lembut, lemah gemulai itu gitu ya? Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau itu definisinya lemah lembut, lemah gemulai itu udah tak berdaya, saya rasa ini berbahaya. Saya rasa tidak benar. Masakan Tuhan Yesus menginginkan kita seperti itu? Lemah lembut itu berbicara tentang hati. Amin. Lemah lembut bukan karena tangannya yang begini. Lemah lembut bukan karena pinggulnya begini, gitu ya kan? Tapi karena apa? Hatinya. Amin. Semua kita pada dasarnya adalah orang-orang yang keras hati kita. Semua kita orang-orang yang hatinya kita ini melawan Tuhan. Tetapi karena lawatan Tuhan terjadi atas hati kita, lawatan kasih Kristus sudah melanda hati kita, maka kasih Kristus itu tinggal dalam hati kita. Hati kita yang keras dilembutkan oleh Tuhan. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ada orang nias berdoa, Tuhan Yesus, ya, berikanlah kami hati yang lembu, katanya. Wah, ini bahaya, bukan begitu ya. Ubahkanlah hati kami yang keras menjadi lembu. Jadi keras jadi lembu sama aja. Maksudnya hati yang keras menjadi lembu. Amin. Hati kita yang keras dapat diubahkan menjadi lembut kalau Kristus tinggal di dalam hati kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya, kalau kita berjalan ke terminal, itu banyak saudara-saudara saya yang dari suku Tapanuli alias Batak. Kalau saudara lihat di terminal orang-orang Batak, waduh, suaranya menggelegar kayak petir menyambar gitu. Bapak Ibu kalau mau nunggu angkot, Pak mau kemana Pak? Ayo naik Pak, gerugul gitu kan. Waduh, orang aja sudah ketakutan saudara. Apalagi kalau sudah naik dulu ada Metro Mini, sekarang Metro Mini sudah hampir nggak ada ya. Cepat kau naik, ayo gitu kan. Rasa-rasanya orang Batak ini kasar sekali gitu kan. Waduh. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, suatu kali ada cerita ya, di Patas. Dulu kan sering ada Patas kan. Naiklah seorang dari suku Jawa, Solo lagi ya. Dia kan kalau berkata-kata lembut gitu kan, naik Patas dan Patasnya penuh gitu, sesak-sesakan. Nah, orang kita Solo berdiri ya. Kemudian naiklah dari suku Batak, naik. Wah, suku Batak ini semua segala satu harus cepat-cepat. Wah, masuk cepat gitu, dia desak semua masuk di tengah.
tanpa sadar dia injak kaki orang Solo. Kamu cepat-cepat. Orang Solo bilang, Pak, maaf, kaki Bapak di atas kaki saya. Orang Batak maksudmu, kaki Bapak di atas kaki saya. Kapan pula kakiku di atas kakimu, katanya. Maksudnya apa ini, katanya. Pak, maaf, kaki Bapak di atas kaki saya. Maksudnya apa sih, Pak? Pak, itu loh, Pak. Nah, ngomong dari tadi, katanya. Maksudnya apa? Kaki Bapak nginjak kaki saya, gitu kan. Orang Solo lembut sekali, ya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, tetapi berbicara tentang lemah lembut itu bukan hanya berbicara tentang perkataan, tapi juga berbicara tentang hati kita yang paling terdalam. Amin. Ada orang yang berbicara lembut sekali suaranya, tetapi belum tentu hatinya sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus, belum tentu. Karena itu bawaannya. Ada juga orang yang suaranya keras, tapi karena Kristus sudah melanda hatinya, Kristus sudah menjamah hatinya, maka hatinya dipenuhi oleh Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, apa sih artinya lemah lembut? Saya baca terjemahan lain. Lemah lembut itu adalah lembut hatinya. Jadi berbahagialah orang yang lembut hatinya. Orang yang lembut hatinya itu orang yang bagaimana? Tadi yang saya katakan, dia pasti sudah dijamah oleh kasih Kristus, sudah dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Karena sudah dijamah oleh Roh Kudus, hatinya dipenuhi oleh kasih Kristus. Yang pertama, orang yang lemah lembut itu adalah orang yang mampu menerima dan memaafkan orang lain. Ini yang pertama. Amin. Orang yang lemah lembut itu adalah mampu menerima dan memaafkan. Ini yang pertama. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mampu menerima saudara kita. Suami mampu menerima kekurangan istrinya, istri mampu menerima kekurangan suaminya, dan bahkan mampu memaafkannya. Siapa sih di antara kita yang tidak ada kekurangan? Siapa sih di antara kita yang tidak mungkin tidak melakukan kesalahan? Para suami masih melakukan kesalahan kepada istri? Pasti, jawabannya pasti. Karena kita manusia masih terbatas. Para istri masih melakukan kesalahan kepada suami? Jawabannya apa? Pasti, karena kita manusia yang terbatas. Tetapi bukan itu yang sedang kita bahas. Tetapi yang kita yang paling utama adalah apa? Mampu menerima dan memaafkan. Amin. Ketika kita mampu menerima dan memaafkan siapapun itu, disitulah berkat Tuhan melimpah atas kita. Amin. Keluarga bisa bertahan. Kenapa? Karena bisa menerima dan memaafkan segala kelemahan kita. Suaminya masih banyak kekurangan, si istri mampu menerima dan memaafkan, mendoakan, ya Tuhan, jamah suami saya Tuhan, lemah lembut. Demikian juga istri banyak kelemahan, suaminya berdoa, Tuhan, jamah istri saya Tuhan, agar Engkau jamah ya Tuhan Yesus, itu lemah. Bukan malah kalau ada kekurangan maka kita ungkit kekurangan suami, kita ungkit kekurangan istri, maka terjadilah perang dunia ketiga. Amin. Kenapa di rumah tangga sering terjadi begitu? Saya juga mengajari, tapi ini kita sedang mempraktikkan firman Tuhan. Amin. Kalau di rumah sering terjadi pertengkaran, terjadi piring terbang, UFO, wah manusia banyak, maksudnya piringnya terbang, gitu kan? Kenapa? Karena praktek firman Tuhan menerima dan mengampuni itu kurang dipraktikkan. Karena bagaimanapun dia adalah istri kita, bagaimanapun dia adalah suami kita yang kita pilih, bukan? Dan kita sudah berjanji di hadapan Tuhan akan hidup sampai mati bersamanya, sudah janji.
banyak sekali kekurangannya. Jangan fokus kepada kekurangannya, fokuslah kepada kita yang sedang bergumul untuk Dia. Amin. Demikian sebaliknya, saudara kasih Tuhan, kalau dalam keluarga ini harus ada orang yang memiliki hati yang lemah lembut. Bagusnya semuanya dijamah oleh Tuhan, tetapi paling tidak harus ada yang akan menjadi figur teladan yang akan menjadi berkat di tengah keluarga. Apakah suami, apakah istri, apakah anak, itu penting sekali. Bayangkan kalau dua-duanya sama-sama keras dan dua-duanya saling mempertahankan egonya di dalam keluarga. Setiap hari orang tetangga bilang, nah tuh tetangga kita tuh katanya orang Kristen tuh sedang berantem, prang-plong, rajin ke gereja sih, rajin persekutuan, rajin ibadah, rajin sih katanya ke gereja, tetapi tiap hari berantem, bertengkar. Nah, apakah begitu? Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini, praktekkan firman Tuhan. Jadilah lembut hati. Amin. Menerima dan mengampuni. Supaya apa? Kalau ada salah satu yang menerima dan mengampuni, ketika ada clash antara suami istri, maka ada yang menahannya. Misalnya sang suami sudah galak marah-marah, istri bertahan dan berdoa mengampuni. Kalau misalnya istrinya yang galak, maka suaminya yang bertahan berdoa mengampuni istrinya. Amin. Kalau ada yang bertahan dan berdoa mengampuni, terjadi ribut gak? Tidak. Karena ada satu yang berdoa dan mengampuni dan menerima. Amin. Tapi kalau dua-duanya keras dan egois, ribut setiap hari, itu rumah kayak neraka. Anak-anak bilang, ini papa mama selalu ribut setiap hari. Anak-anaknya pun ikut nanti ke depan, melihat figur orang tua, ribut juga. Saudara yang kasih Tuhan, mari sama-sama kita bertobat. Amin. Kita bertobat. Jaga mulut kita. Karena apa? Apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati. Hati-hati. Jangan katakan suami, dasar lu binatang anjing monyet. Oh, semua ragunan kok. Suaminya itu binatang ragunan. Demikian juga suami katain istrinya binatang ragunan, dasar kamu monyet anjing bla bla bla. Waduh, kok di rumahnya ada ragunan? Bahaya. Semua binatang di ragunan pindah ke rumah dan ngata-ngatain anaknya, dasar lu anak monyet. Anaknya bilang apa? Saya anak monyet. Orang tua saya, nah sama-sama monyet. Bahaya, saudara. Tetapi bayangkan kalau ada yang mengampuni dan mengasihi dan bahkan menerima, maka adem. Amin. Saudara bayangkan karet itu. Karet, ban seperti bandir ya, bukan dari karet. Saudara mau lempar sehebat apapun karet, coba lempar karet itu di lantai, dia membalik. Apakah karet itu merusak lantai ini? Enggak, dia enggak merusak. Dia elastis. Tapi coba batu, saudara, batu lempar ke keramik ini, batunya somplak, lantainya juga somplak, pecah, sama-sama mengalami kerusakan. Sama-sama apa? Keras. Tapi kalau satu lembut, karet itu lembut, walaupun lantai itu keras, karena karet itu lembut, tidak terjadi kerusakan. Amin. Tidak terjadi kerusakan karena ada salah satu yang mampu menerima dan bahkan mengampuni, maka dalam keluarga itu akan adem. Apalagi kalau salah satu itu berdoa buat suaminya yang keras, berdoa buat istrinya yang keras, terus berdoa terus dan mempraktekkan firman Tuhan itu dan terus menahan. Sakit sih Pak? Ya saya tahu memang sakit, tapi itulah ciri anak Tuhan, harus mampu mengalahkan kedagingan. Amin. Pak, emang kita terus terusan? Ya. Sampai kapan kita mengampuni suami atau istri? Sampai akhir. Amin. Terus bergumul, tidak pernah tamat. Karena Kristus pun telah mengampuni kita. Amin. Jangan katakan Pak udah cukup deh. Seperti lagu itu Pak. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Terus
Dua kali kau sakiti hati ini, terus juga ku maafkan. Tapi jangan sampai ketiga kali. Jangan, oh jangan. Jangan tiru lagu itu, amin. Lupakan lagu itu benar? Enggak. Prinsip firman Tuhan mengampuni sampai tak terbatas, amin. Jangan tiru dunia. Kalau dunia yang begitu, ya cukup 3 kali Pak, talak 1, talak 2, talak 3, cerai. Enggak, kalau kita enggak, amin. Tidak ada di dalam kebenaran firman Tuhan, amin Bapak Ibu. Menerima, mengampuni, kita akan mendapatkan berkat surgawi dari Bapa di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang lembut hatinya itu orang yang bagaimana sih? Orang yang lembut hatinya adalah orang yang memiliki penguasaan diri. Tadi orangnya apa? Menerima dan mengampuni, memaafkan. Yang kedua apa? Menguasai diri. Menguasai diri itu berarti menguasai hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Itu dari kitab Amsal. Tapi seolah-olah dari seberang firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan kita, jaga hati kita dari kebencian, dari dendam. Jaga mulut kita, jaga dari pikiran kita, jaga hati kita. Kita harus apa? Menguasai diri. Salah satu ciri dari buah roh dalam Galatia 5 ayat 19-20 adalah apa? Penguasaan diri. Jadi kalau kita kesal sudah rasanya ini suami saya kelewatan batas deh, atau istri saya ini kelewatan batas deh. Apa yang aku ambil depan aku lempar? Jangan, nggak boleh. Tahan. Lupa. Tapi dia sudah kelewatan Pak. Tahan, kuasai diri. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus bekerja dan mengubahkan hatinya. Amin. Amin Bapak Ibu. Kenapa orang suami istri sering terjadi perceraian, percekcokan? Karena itu salah satunya tidak ada penguasaan diri. Sama-sama ngobrol, lu pikir gue juga bisa, gue habis. Saudara, itu bukan ciri anak Tuhan. Kita anak Tuhan harus mampu menguasai diri kita, kuasai hati kita. Kita harusnya rasanya pengen balas. Gue pengen balas ini, kenapa gue balas ya? Tuhan, ajar aku untuk menahan diriku. Menahan. Jangan sampai aku membalas kejahatan dengan kejahatan. Berdoa dalam hati Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus pasti bisa. Amin. Tuhan Yesus itu adalah Allah di atas segala Allah. Ketika kita berserah penuh kepada Dia, yakin dan percaya, bisa. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin. Roh Allah itu bekerja dalam diri kita. Sekarang pertanyaannya, kita ini mau mengandalkan ego kita mau mengandalkan kedagingan kita, kekerasan hati kita, atau kita mengandalkan Roh Kudus? Ketika menghadapi masalah, ketika kita sedang berada pada masalah, apakah suami, istri, anak, apakah dengan tetangga atau siapapun itu, apakah kita mengandalkan Roh Kudus atau kita mengandalkan Roh Kudus? Atau kita mengandalkan kedagingan kita, emosi kita? Kalau kita mengandalkan Roh Kudus dalam hati kita pasti bisa mengontrol, menguasai diri kita. Tahan, saudara. Tuhan Yesus akan memberikan kemampuan. Amin. Ya. Pak, rasanya nahan emosi susah. Udah rasanya, pingin pokoknya balas deh Pak. Berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan jawab hati kita. Tuhan mampukan kita menguasai diri kita. Kita tidak sempat melawan
kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak mengata-ngatai orang, kita tidak membenci orang. Ada orang katakan aku benci dia, sampai aku mati aku tidak mau ketemu. Nah, lu sampai mati. Aku tidak mau mengampuninya sebelum dia berlutut di bawah kaki. Nah, lu, waduh, ngeri banget ya. Jangan sampai anak Tuhan begitu ya, amin. Gak boleh, anak Tuhan kok begitu. Pokoknya dia sampai tersungkur di kakiku, cium kaki gua. Waduh, kok begitu anak Tuhan, kok begitu? Tuhan Yesus aja gak begitu, saudara. Dia ampuni kita, amin. Tuhan Yesus mengampuni kita, kenapa kita gak bisa mengampuni orang? Kalau kita andalkan Tuhan Yesus, pasti kita mampu mengampuni orang lain. Jangan sampai begitu. Pokoknya kalau ketemu dia, gua buang muka. Jadi pas ketemu, dibuang mukanya, ambil, dibuang ke sampah gitu. Gitu maksudnya ya. Gue benci. Dibuang mukanya. Habis dibuang, diambil lagi, dicoba, dimasukin lagi, gitu kan. Masa gitu? Ya, di sini nggak ada, amin. Nggak ada yang ngaku. Di sini nggak ada, ya nggak ada sekali, 2 kali, 3 kali ada. Yang kedua berarti apa? Kita harus apa tadi? Kuasai diri, kuasai hati kita, kuasai mulut kita, kuasai seluruh intangan kita. Hati-hati gunakan hatimu, prok. Nah, itu lagu sekolah minggu. Kuasai hati kita. Kita yang punya hati kita bisa kok kuasai. Orang kita yang punya hati kita bisa kontrol, apalagi dengan kuasa Roh Kudus. Hati-hati gunakan kakimu, yang nendang anak, yang suka nendang istri, yang suka nendang orang lain. Hati-hati gunakan kakimu, yang suka mukul anak, yang suka mukul istri, atau istri bahkan mukul suami. Memang ada, Pak? Ada. Iya, ada pernah. Iya. Waduh, kita lihat suami, bapak itu kenapa ya? Udah bonyok, matanya bonyok biru. Kenapa ya? Ya kita mau nanya gak enak juga sih. Langsung cerita, kemarin lu ribut gede, kenapa terus? Itu istrinya mukul suaminya biru. Waduh, istri yang mukul suami. Kebalik ya. Bertobat. Kalau ada istri suka mukul suami, mentang-mentang suaminya lembut, dipukul suaminya. Ada juga kebalikannya, suami suka mukul istri, banyak bertobat. Apalagi suami-suami yang tak bertobat, pulang mabok dari luar, ketok pintu, mabok dia pukul lagi, mana nasi kok ada? Bertobat. Harus bertobat. Amin. Gak boleh suami-suami yang bertobat. Tangan itu digunakan untuk mengasihi istri, amin. Harus berdoa, untuk bekerja. Makanya hati-hati gunakan tanganmu. Kita diberkati Tuhan. Ibadah itu bekerja, memberkati orang lain, memberkati istri, mengasihi anak. Itu yang digunakan, bukan mukul orang. Suatu kali ada suami pukul istrinya, dan orang lain lihat, ada lagi bapak-bapak lihat, ini kenapa bapak? Kenapa mukul istri? Ini istri saya. Terus kalau istri kamu terus kenapa? Wah, berantem. Ya, kebetulan di tetangganya lebih hebat nanti dia pukul. Pam. Nah, bagaimana kalau saya pukul kamu? Suaminya takut. Karena tetangganya ternyata lebih besar. Dia pukul. Pam. Nggak boleh, Pak. Jangan sering-sering pukul istri. Wah, itu sering terjadi begitu, saudara. Kenapa? Mungkin tetangganya lihat nih kok suami sering mukul. Akhirnya tetangga emosi. Ya, dia pukul lagi suami itu. Pak, bapak ini saya laporkan ke polisi. Takut Pak, jangan Pak. Janji, jangan lagi pukul istri ya. Ya, kalau pukul istri, kami tetangga semua laporkan ke istri. Masuk hukum apa, Bapak Ibu? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Masa anak Tuhan nanti masuk penjara? Malu dong kita. Di mana firman Tuhan yang sering kita dengar? Amin. Yang kedua tadi apa? Berkuasa. Yang ketiga, saudara, kalau kita lembut hati kita apa? Maka kita sabar. Yang ketiga adalah sabar. Saudara yang dikasih Tuhan, sabar bukan berarti kompromi akan kebenaran, enggak. Sabar itu artinya apa? Kita berusaha mempraktikkan
artikan kasih. Sabar itu berarti menahan diri juga, sama. Sabar. Sabar itu berarti juga Roh Kudus bekerja atas kita. Dan kita menguasai diri kita menahan. Dan kita pun tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sabar tetapi bukan berarti kompromi. Yesus perhatikan, Yesus sabar. Yesus mengasihi. Tapi perhatikan, Yesus juga tidak kompromi akan dosa. Tidak kompromi akan kejahatan. Yesus marah? Yesus pernah marah? Pernah dong. Waktu Yesus masuk ke dalam bait Allah bait suci, dia lihat bait Allah bait suci itu penuh dengan apa? Perdagangan. Ya, semuanya dijadikan sarang penyamun. Maka Yesus masuk ke dalam bait Allah, dilemparkan, dia tumbang balikan semua meja-meja dan bawa cambuk. Mengapa rumah Bapakku engkau jadikan sarang penyamun? Yesus marah. Marah, saudara. Ya, sabar bukan berarti tidak pernah marah. Amin. Sabar marah, tapi sabar itu adalah, ya, kalaupun dia menegur, walaupun dia marah karena kasih. Amin. Marah karena kebenaran. Ingat itu, saudara. Jangan bukan berarti anak Tuhan nggak boleh marah. Boleh, tapi marah yang di ataskan kebenaran firman Tuhan. Ketika melihat anak kita melakukan dosa, apakah kita diam aja? Enggak. Sekalipun kita sabar, kita harus tegur dia, karena tidak boleh melakukan dosa. Yesus pun sama. Amin, Bapak Ibu. Ya. Bukan berarti kita diam-diam aja. Dan itu tetangga kita sudah melakukan dosa, kita diam aja. Enggak, anak Tuhan enggak boleh diam. Kita ingatkan dengan baik. Sama juga seperti anak kita kalau melakukan kesalahan, kita ingatkan dengan baik. Sabar bukan berarti kompromi akan dosa. Sabar itu menyatakan ya di atas ya, menyatakan tidak di atas tidak. Selebih dari itu apa? Berasal dari si jahat. Firman Tuhan katakan apa? Katakan ya di atas ya, katakan tidak kalau tidak. Lebih dari itu berasal dari iblis. Nah, saudara dikasih Tuhan, sabar itu berarti kita tetap menyatakan kebenaran. Kita karena mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi orang lain. Meskipun kita sabar, tetapi kita tetap menyatakan kebenaran kepada orang lain. Amin. Amin. Nah, tadi yang pertama apa? Lembut hatinya apa tadi? Yaitu menerima dan mengampuni. Yang kedua, penguasaan diri. Yang ketiga, sabar. Yang keempat apa? Yang keempat, kalau lembut hatinya, maka dia akan mengasihi dan bahkan mau menolong orang lain. Mau berkorban dengan orang lain. Lembut hatinya itu begitu. Orang yang lemah lembut atau lembut hatinya, maka dia mau berkorban untuk orang lain. Iba. Orang yang lembut hati itu mudah iba, mengasihi. Ketika melihat orang lain memerlukan, dia lembut hati. Aduh, kasihan, maka aku harus tolong dia. Ya itu. Jangan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, ada seorang imam, ya, ketika melihat ada seseorang yang baru dirampas di jalan di Yeriko, maka ketika kasihannya, ya kasihan, udah lewat aja. Apakah itu lembut hatinya? Enggak. Ya. Kemudian lewat lagi orang Lewi, kenapa itu kasihan? Dia lihat aku kasihan, lewat. Enggak, itu bukan lembut hatinya. Orang yang lembut hatinya itu juga berkaitan dengan apa? Murah hatinya. Amin. Ketika kita melihat orang lain dalam sedang membutuhkan, ketika kita melihat orang lain dia butuh pertolongan kita, maka kita akan apa? Karena kita lembut hati kita, murah hati kita bantu. Kita bantu, walaupun kecil kita harus bantu. Itu yang disebut lembut hatinya. Jangan sampai kita lihat orang yang sudah sangat-sangat memerlukan, kita bilang, kenapa dia? Biarin aja. Ini bukan lembut hatinya. Biarin aja. Kenapa memang? Kok kamu ngomong gitu? Dia kan kasihan lagi susah. Biarin aja. Dulu kemarin waktu aku susah dulu, dia juga kata-katain aku. Wah,
sekarang dia giliran dia, mampus lu, gak boleh. Dulu aku itu loh, lagi susah, dia ngata-ngatain aku dasar miskin, pada masa depan, lesu, dia kere, aduh dia ngata-ngatain aku. Sekarang giliran gua, mampus lu, enggak. Bukan begitu orang yang lembut hatinya. Orang yang lembut hatinya apa? Murah hati. Amin. Ketika melihat orang lagi, kasihan. Ayo kita lakukan sesuatu yuk. Jadi kalau hanya kasihannya, iya kasihan, yuk pergi yuk, ya. Itu berarti apa? Hanya iya manis di bibir, lain lihat, manis di bibir, gak boleh tadi manis di bibir. Orang yang lembut hatinya, murah hatinya, dia cepat menolong orang lain. Kasihan lu, ya yuk kita lakukan sesuatu. Ya walaupun kecil, gak apa-apa, yang penting kita sudah tolong. Bagi yang terkecil. Suatu kali ada orang yang datang kepada saya, motornya rusak. Pak, aduh, saya mau ke bengkel nih Pak. Wih, bisa nggak bantu saya? Berapa? Sekian. Hampir segitu ya? Iya. Mana ya? Saya sih ada, tapi kalau saya kasih semuanya habis juga. Karena kita juga butuh untuk belanja dalam hati saya. Udah gini aja deh. Saya nggak bisa dia kan minta minjem. Gini aja, saya nggak kasih pinjam deh, gitu. Saya bisa kasih segini, ya. Saya kasih segini, nggak usah pinjam, nggak usah. Bener nih, ya. Tapi kalau pinjam itu semuanya, nanti saya juga perlu untuk operasional kebutuhan saya keluarga. Saya kasih segini aja deh. Saya kasih di sini, dah, nggak usah pinjam. Wah gitu. Nanti ya, tolong cari lagi dari mana dia cari. Itu yang saya lakukan, saudara. Karena kalau kita bantu penuh kan, misalnya berapa juta, kita nggak mampu, saudara. Saya nggak mampu. Apa yang saya lakukan? Udah gini aja deh. Saya ada segini. Ya. Semoga ini bisa membantu. Tetapi jangan pernah diam ketika ada orang yang membutuhkan. Amin. Jangan. Kecil pun itu, seberapa pun itu, kalau lahir dari hati kita, itulah tanda kita murah hati. Amin. Lakukan sesuatu. Tuhan itu tidak lihat, harus besar, enggak. Tuhan Yesus tak lihat begitu. Tapi kita ikhlas, ya kecil pun itu, dari hati kita yang paling terdalam, membantu saudara kita yang sedang membutuhkan. Itu tandanya kita mengasihi mereka. Itu tandanya kita murah hati. Amin. Yang pertama tadi apa? Lembut hatinya itu berarti apa? Satu, menerima dan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, murah hatinya atau mengasihi. Terpujilah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.